Karena Nyimas Baduran adalah salah satu muridnya yang sakti dan berparas rupawan, maka Mbahku Cirebon menggelar sayembara adu kesaktian. Dari sekian banyak Ki Geden yang mengikuti sayembara, hanya Ki Gede Suranenggala yang mampu mengalahkan kesaktian Nyimas Baduran. Tacing TV dengan bangga mempersembahkan sejarah Desa Suranenggala Cirebon dengan judul Asal-Usul Desa Baduran Cirebon. Untuk mengetahui sejarah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, hingga kini masih banyak masyarakat yang menganggap daerah Badulan identik dengan Black Zone. Padahal sesungguhnya daerah yang asal namanya diambil dari nama pendirinya, yaitu Nyimas Baduran, yang oleh orang Belanda karena lidahnya cedal yang tidak bisa menyebut huruf R dengan jelas, maka disebut dengan nama Bedulan. Sedangkan nama Bedulan atau sering juga disebut dengan Suranenggala mengandung makna berani karena senjata. Kata Suranenggala berasal dari dua kata, yaitu Sura yang berarti berani dan Nenggala yang artinya adalah senjata. Jadi Suranenggala berarti wani ing dalem kegaman atau berani karena didasari senjata. Karena pendiri dan warga Bedulan atau Suranenggala ini Muslim, maka sebagai Muslim senjatanya adalah doa. Jadi sebenarnya masyarakat Suranenggala atau Bedulan itu harus berani karena punya senjata ampuh, yaitu doa. Namun ada beberapa warga Suranenggala yang masih salah penafsiran arti Suranenggala itu. Yang dimaksud senjata di benak mereka adalah sebuah senjata tajam. Padahal yang dimaksud di sini adalah bukan senjata tajam, namun senjata sebagai seorang Muslim adalah doa. Daerah Suranenggala atau Bedulan yang meliputi Desa Suranenggala, Desa Suranenggala Lor, Desa Suranenggala Kidul, dan Desa Suranenggala Kulon ini didirikan oleh sepasang suami istri murid Mbahku Cirebon. Kedua insan ini adalah Nyimas Baduran dan Ki Gede Suranenggala. Sebelum Ki Gede Suranenggala mempersunting Nyimas Baduran, Ki Gede Suranenggala harus berjuang memperebutkannya dalam sayembara adu jurit atau adu tanding dengan kesaktian melawan Nyimas Baduran yang selain cantik rupanya juga punya kesaktian. Sudah menjadi tradisi wong Cirebon zaman dahulu, bila ada wanoja atau wanita yang cantik jelita dan sakti mandraguna yang akan dinikahkan, maka calon suaminya harus bisa mengalahkan dirinya terlebih dahulu. Karena Nyimas Baduran adalah salah satu muridnya yang sakti mandraguna dan berparas cantik jelita, maka Mbahku Cirebon menggelar sayembara adu kesaktian. Dari sekian banyak Ki Geden yang mengikuti sayembara, hanya Ki Geden Suranenggala yang mampu mengalahkan kesaktian Nyimas Baduran. Tentu saja setelah melalui perang tanding yang seru dan memakan waktu yang sangat lama. Setelah resmi dinikahkan oleh Mbahku Cirebon, Nyimas Baduran dibawa atau diboyong oleh suaminya ke pedukuhan yang terletak di sebelah utara pedukuhan Celancang. Dari hasil pernikahannya tersebut, Nyimas Baduran dan Ki Gede Suranenggala dikaruniai seorang putri yang bernama Dewi Purunggana. Sama seperti ibunya,
Dewi Pulunggana selain berwajah cantik jelita juga terkenal pilih tanding dan diksura atau sakti mandraguna. Kesaktian Dewi Pulunggana ini pernah dimanfaatkan untuk menyelamatkan rakyat Padukuhan Cirebon dari penggepuk atau bencana penyakit yang dilancarkan oleh seorang gegeden asal Padukuhan Jombang yang bernama Ki Sarag Lanang. Ki Sarag Lanang tidak senang akan syiar Islam di padukuhannya. Peristiwa ini terjadi ketika Padukuhan Cirebon belum genap sewindu menjadi Kesultanan Cirebon. Banyak penduduk Kesultanan Cirebon yang meninggal dunia akibat wabah penyakit yang mematikan itu. Untuk menghentikan perbuatan Ki Sarag Lanang ini, Kanjeng Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Kesultanan Cirebon segera mengutus Dewi Pulunggana untuk menaklukkannya. Setelah dinasehati secara baik-baik agar menghentikan perbuatannya yang menyusahkan rakyat banyak itu tidak diacukan oleh Ki Sarag Lanang, maka jalan terakhir yang ditempuh Dewi Pulunggana adalah adu kesaktian. Di akhir pertarungan tersebut, Ki Sarag Lanang dapat dilumpuhkan dan masyarakat Cirebon pun kembali sehat seperti sedia kala. Sebagai wanita cantik, tentu saja banyak lelaki atau kigeden yang berhasrat mempersunting dirinya sebagai istri. Dewi Pulunggana mau mengakhiri masa lajangnya apabila para gegeden sanggup memenuhi persyaratan yang diajukannya. Calon suaminya itu harus bisa menanam pohon beringin sebelum sehari harus sudah berbuah. Memang banyak kigeden yang kepincut dengan kecantikan Dewi Pulunggana, mencoba menjajalnya, tapi tidak satu pun yang berhasil, kecuali seorang pemuda yang bernama Raden Johar. Dengan disaksikan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati dan para gegeden, Raden Johar berhasil menanam pohon beringin yang sebelum sehari sudah berbuah. Karena penasaran dengan kesaktian Raden Johar, Dewi Pulunggana menantangnya beradu tanding. Ternyata Dewi Pulunggana harus mengakhiri kehebatan ilmu yang dimiliki oleh Raden Johar. Dewi Pulunggana pun bersedia jadi pendamping hidup Raden Johar. Pernikahan kedua insan yang sama-sama sakti mandraguna dan telah terpikat tali tresno ini dilaksanakan di Keraton Kesultanan Cirebon. Setelah resmi menikah dengan Dewi Pulunggana, Raden Johar diangkat menjadi Patih Agung Kesultanan Cirebon oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati yang kemudian bergelar Ki Pati Waringin. Kini makam Ki Pati Waringin dapat kita jumpai di Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Sedangkan nama Ki Geden Suranenggala diabadikan oleh warga setempat menjadi nama desanya. Wallahu a'lam bishawab. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul Desa Suranenggala atau yang lebih dikenal dengan nama Desa Bedulan. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyebutan nama tokoh atau tempat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share seake-akehe. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.